lagi ngumpul-ngumpul bareng sama Suhu ya, sama YouTuber juga ya, Om Arya Liga dan Om Arya Wadar namanya ya kan. Ya. Om Arya, bisa dilanjut, kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke kita ini? Saya tuh punya kebiasaan jelek loh. Kalau nggak ditanya diem. Gitu ya. Kalau gitu gini Om, gimana produksi kok? Kan ini ya udah 2 tahun nih, baru kemarin sih udah dengerin dia semua nih. Ya udah, jadi gini, tadi sebelum kita live sempat Om Arya juga sudah sampaikan kedatangannya beliau hari ini, yaitu kita coba membicarakan saat ini kebanyakan komunitas itu punya 2 kubu yang dalam tanda kutip terpisah. Jadi kalau Kopdal ya teman-teman yang main FPV sendiri, sedangkan yang Aerial main Aerial sendiri gitu kan. Nah ini beliau punya ide bagaimana bisa ya nyatuin. Nah terus kita juga selama ini kan kendalanya kalau sertifikasi ya apapun mainnya Om tetap aja ya sertifikasinya kan Aerial. Padahal teman-teman FPV ya sepertinya dengan seringnya main berpindah-pindah, apalagi main di daerah perkotaan gitu kan. Apalagi sekarang job juga mulai banyak menggunakan FPV ya kayaknya sih perlu sertifikasi Om ya. Iya. Gitu. Nah cuman kalau sebenarnya kan sertifikasi itu kan kita lihat itunya dulu ya, maksud dan tujuannya. Iya betul. Maksud dan tujuannya teman-teman ini ada yang pengen punya sertifikat apa enggak itu kan beda-beda. Biasanya kalau yang butuh sertifikat itu karena mereka butuh untuk pekerjaan. Iya. Kayaknya 90% gitu kali ya. Iya. Betul pekerjaan. Iya. Kalau nggak bukan pekerjaan kan nggak butuh kan. Biasanya gitu. Tapi saya perlu tambahkan, saya juga bukan untuk cari potes atau untuk job, belum ya. Tetapi sebagai pemain Areo Sport, ngomonglah seperti itu, pecinta Areo ya. Kita perlu tahu aturan-aturannya apa. Iya, aturan-aturannya. Jadi jangan sampai kita melanggar. Karena yang kita lakukan kemarin mungkin bisa saja itu bisa sudah melanggar ya, tapi kita tidak sadari. Iya. Ya kan? Ternyata terbang drone setinggi mungkin memang bisa. Zaman Phantom itu kan bisa sampai 500 meter. Iya, bisa. Nah, kita bablasin. Nah, kita nggak tahu nih di daerah kita di antara Somarekan Bekasi ini kan areanya terlimitasi di 150 maksimum. 120 itu yang diizinkan kan. Nah, kalau udah tahu kan bahaya buat pesawat-pesawat komersil kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu tahu sih seperti itu. Iya, Sepanjang kita bermain drone atau yang berhubungan dengan ruang udara. iya. Rasanya. Itu kan sebenarnya kalau masalah itu kan masalah sosialisasi, sosialisasi regulasi. Sebenarnya kan nggak perlu ada kelas juga, tapi justru bantuan dari teman-teman komunitas itu yang lebih utama untuk mensosialisasikan ini loh regulasinya yang secara dasar seperti ini, nggak boleh terbang di atas 120 meter, nggak boleh terbang di berapa kilometer dari bandara, itu yang ada berapa poin itu sebenarnya cukup disampaikan tanpa sebuah kelas gitu. Nah cuman kan hal-hal lain yang di luar itu yang mungkin kalau poin-poin regulasi bahkan teman-teman FPV dan Aerial saya yakin hampir semua tahu lah. Tapi ternyata masih ada juga yang kita nggak tahu, kayak drone robotik gitu kan. Drone robotik tuh kayak apa? Ternyata teman-teman yang ahli fotografi, videografi yang Aerial, loh ada ya gitu. Teman-teman yang FPV yang bisa ngedive, yang bisa, loh ada juga ya robotik itu. Itu juga harus disampaikan juga supaya nambah wawasan sebetulnya. Jadi acara sertifikasi itu lebih tepatnya sebetulnya acara training dan diskusi sebetulnya. Ya. Kita saling nambah wawasan. Nah, cuman untuk ujiannya itu loh yang tadi kita bicara itu. Ya. Untuk ujiannya antara
Nah, kemarin pernah terjadi waktu di Aldiron pas ujian sertifikasi praktek ada dari aeromodeling. Nah, dari aeromodeling gimana kan beda, nggak bisa diem pesawatnya, pas meluncur terus. Ujiannya gimana? Nggak mungkin suruh ngelilingin tiang ini gini-gini, nggak bisa. Nah ini tapi tetap ternyata diselenggarakan dadakan. Orangnya itu suruh bawa pesawatnya. Pesawatnya besar, ya akhirnya mendadak beli yang dari Spon Pung itu, mendadak beli di Tokopedia apa di mana gitu, kirim pakai gosen. Nah ujiannya dengan cara air modeling, jadi take off, landing, loop apa enggak ya? Kayaknya nggak pakai loop ya, cuma take off, landing, terus terbang rendah, sama apa gitu. Figure 8. Nah, artinya nanti teman-teman FPV pun akan mengalami hal yang sama kayak air modeling tentunya. Bedanya beda loh, drone kita drone bukan untuk mundur, maju, FPV maju. Kalau pakai gini mundur kan nggak bisa lihat, Bisa lihat. nggak bisa belakang ada apa, Ada tabrak. nggak bisa. Nah, jadi nanti kalau saya punya saran pas saat ujian sertifikasi itu supaya FPV bisa, aerial bisa, kita pakai drone toys. Drone toys yang tidak punya attitude hold, yang tidak bermesin brushless, beras, sama memiliki remote yang seperti profesional gitu. Biarpun bahannya juga plastik tipis sih sebenarnya. Ukurannya standar. Tapi ukurannya standar tuh. Iya, tidak Ukurannya spesifik. standar. Iya. Mohon maaf, mungkin diskusi kita break sebentar. Kebetulan lagi azan. Nanti kalau sudah azan kita lanjut lagi ya guys. Siap, oke, siap. Oke guys, ini tadi kita break sebentar, sholat asar. Tadi waktu sesi pertama kita udah ya sempat ngobrol-ngobrol. Kenapa sih perlunya sertifikasi buat teman-teman pemain aerial maupun pemain FPV dalam tanda kutip sih sebenarnya sertifikasi itu seperti Om Arya bilang ya buat pengetahuan safety. Oke, memang sih kesadaran masalah sertifikasi, masalah safety saat ini masih kurang ya Om ya. Iya. Betul. Padahal kan ya namanya masalah safety itu ya buat keselamatan pilot sendiri, orang dan lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya bukan kurang ditaati, tapi kurang sosialisasi. Ya. Sosialisasinya kurang luas. Mm. Kalau orang dikasih peraturan sekali gitu masih Belum ngeh. ini. belum selesai bacanya. Iya, iya. Ya baca belum selesai udah lanjut lagi nyetir gitu ya. Kalau undang-undang lalu lintas kan gitu. Belum selesai nyetir. Tapi kok terus ngelihat peristiwa. Tapi ya jangan deh amit-amit ya kalau peristiwa ya. Kadang gimana ya, harus ada peristiwa baru kapok gitu loh masalahnya. Benar. Soalnya gini Om, kebanyakan ya kita ngaku aja lah dosa gitu. Kayak saya juga pribadi gitu kan. Wah, main drone enak ya. Nah, apalagi lihat YouTube-nya Om Arya, wah bisa main enak. Terus om-om yang lain itu kan mikirnya sesimpel itu Om. Iya, iya. Jadi pergilah ke toko, kita order, ya kan. Nah, terus lagi ya maaf nih, itu kan pakai bahasa Inggris semua tuh Om. Iya. Daripada pusing, ya udah kita nanya nih, ya kan. Kata-kata ya sama teman itu. Ya kalau teman yang ngerti, ya masalahnya kalau teman yang nggak ngerti juga ya sama-sama main, ya kan. Tahu-tahu accident gitu kan Om. Nah, jadi ya mungkin ya saran-sarannya buat teman-teman gimana tuh Om biar lebih concern mereka masalah safety untuk main Kalau FPV, untuk safety atau- itu sebetulnya gampang. Ajaklah teman-teman yang baru punya drone ya. gabung ke komunitas. Karena komunitas itu pun nggak akan membebani hidup mereka kok. Iya. Betul. Justru membantu banget. Disuruh bantu betul. Iya. Betul. Jadi mau nanya apa kayak tadi kan peristiwa yang ada yang ngedive itu Ya. nggak nanya dulu. Kalau nanya kan kasih tahu itu gedung banyak penghuninya, jangan di situ. Ya. Itu kan komunitas yang tahu. Tuh, Terus ya, guys, personal tuh, nggak teman-teman. tahu. Jangan rame di WhatsApp aja, kopdar, biar bisa sharing, gitu, ya kan? Betul. Betul nggak Om Indra ya? Betul. Om Yuda ya? Iya. Tapi yang disayangkan di sini di grup-grup community itu kebanyakan kan seharusnya banyak bahasan teknis atau apa ilmu pengetahuan ya gimana. Nggak cuman kebanyakan kirim stiker gitu kan buang memori dan lain-lain.
Nah, mungkin kita kan perbaikin ke depan kan ya. Jadi itu yang paling penting. Gunanya community itu, di grupnya itu. Jadi menghadapi masalah apa, gimana solusinya, yang lebih tahu akan membantu. Handphonenya hang ya, Om. Kebanyakan stiker ya. Memory full Memori full ya. Padahal kan kayak terutama di Bekasi ya, kalau misalnya teman-teman nih beli drone, baik itu di distributor, di dealer, atau misalnya di Gatis Toys atau servis drone Bekasi tempat Om Hendra. Padahal kan beliau selalu dan pasti mengingatkan terutama teman-teman pilot yang baru main, pasti kan nganjurin untuk masuk di komunitas kita Om. Oke. Tapi ya kenyataannya yaitu nggak tahu ya, mungkin karena tempat mungkin rumahnya jauh, lokasinya jauh. Oke. Kita anggap positif lah seperti itu kan Om. Ya mereka main sendiri gitu loh. Nah cuman kan begitu accident kan sebenarnya mereka juga kan yang rugi. Nah, sebenarnya di komunitas kita cukup banyak Om ada anggotanya. Cuman ya kalau misalnya pas kopdar ya kenapa ya agak males-males gitu kan Om. Nah ramenya itu ya kalau pas lagi kesusahan Om. Ya kan, nah, kesulitannya apa? Misalnya drone-nya accident atau drone-nya hilang, gitu kan? Minta dicariin. Atau kesini ketemu sama Hendra itu cuman itu pertama beli drone, yang kedua servis drone, atau dia datang lagi beli drone lagi Om. Nah ini Kan berarti Mas Hendra ini kan jual drone. ya. Kasih dong potongan kertas gitu. Ya poin-poin, jangan terbangin di atas sekian meter, jangan ini di print, tempel. Mau dibuang sama orang yang beli nggak apa-apa, tapi kita kan udah ada usaha, udah ada itikat untuk sosialisasi. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kan kemarin di kemasannya udah saya kasih larangan. Kenapa dilanggar ya? Tanggung jawab aja sendiri. Betul. Terima kasih masukannya Om, nanti kita laksanakan itu. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris sudah ada. Bawaannya kan bahasa Inggris. Bahasa Cina Iya, mah. betul. Banyak udah bahasa Cina ya. Oh, nanti pakai bahasa Bekasi. Bye-bye kalau main. Bye-bye kalau main. Ini lagi Om Arya, balik lagi masalah sertifikasi. Oke, nah sekarang ini kan boleh dibilang ya teman kalau beli ya kan terus mungkin malas juga berkomunitas gitu kan, untuk menambah awareness-nya mereka. Oke, yang seperti tadi saya bilang, saran-sarannya gimana ya Om Arya? Jadi artinya gini, mereka sebelum main itu ya kan mereka lebih take care gitu loh terhadap diri mereka, lingkungan, aset. Nah itu menurut kita masih kurang tuh Om. Kalau saran saya, yang pertama perhatikan itu kalau pas lagi beli drone harusnya kan udah ada selebarannya. Tadi sarannya. Ya. Kalau nanti saya bikin itu Om. Oke. Iya, siap. Nah, kalau itu nggak ada, nah ya coba cari tahu juga di internet, ya kan, googling itu. Kayak kita kalau nyetir mobil mau dari sini mau ke Jakarta lewatnya mana, itu kan buka internet. Begitu juga kalau nerbangin drone. Ya kata kunci sederhana lah, peraturan drone Indonesia tuh keluar itu nanti. Dengan kata kunci yang simple itu sudah kita bisa tahu ternyata nggak boleh ini, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, itu penting. Nah dari situ mungkin kalau mau lebih yakin, mungkin belum yakin ya, ini kan katanya internet. Nah pengen lebih yakin lagi, gabung komunitas, karena komunitas itu sumber informasi yang sangat berharga. Nah melalui komunitas itu juga nanti akan diarahkan teman-teman sebaiknya, atau mungkin ini minggu depan ada event training sama sertifikasi, ikutan aja yuk ya, kan itu kan dari komunitas gitu kan. Nah kalau ada ajakan biasanya orang mau, tapi kalau nggak ada ajakan cuman baca poster di tembok itu lewat ya. Tapi kalau ada ajakan, ayo deh boleh berapa orang, siapa aja ya, gitu kan, itu akan beda. Jadi intinya komunitas, semuanya ada di komunitas. Komunitasnya juga jangan tutup terus. Aktif. Paling nggak di sosmednya, Instagram, udah ada Instagramnya kan? Instagramnya ada ya. Update. Jadi orang kalau lihat Instagramnya, lo kok posting terakhir 2012 kan? Gimana? Posting terakhir 2 jam yang lalu gitu. Wah ini aktif nih. Kita bisa message gitu. Kalau
Ya. Jual terus. Update terus. Samping rumah saya tadi tanah kosong, jadi saya kemarin lihat lagi udah penuh. Dan sebenarnya kalau dari leaflet peringatan ya, bagaimana penerbangan drone, safety-nya segala macam, itu dari apalagi kita dari DJI ya, itu jelas-jelas banget loh, Om Arya, Om Hendra, Om Pri, tidak boleh terbang di atas kerumunan, dari jauh dari line, kabel sutet seterusnya, tidak boleh terbang di gerimis-gerimis. Masalahnya ini baru beli nih, belum hujan nih, gua terbang aja. Duduk-duduk. Taunya sampai sana hujan. Masalahnya itu Om, bener kata Om Arya tadi, masalah bahasa Om. Harusnya pakai bahasa Bekasi tuh katanya. Bekasi. Bahasa Inggris orang bingung, udah gitu kecil-kecil tulisannya. Nah itu kan ada gambar di sana, makanya tadi saya bilang itu lebih efektif kalau bahasa isyarat itu ya gambar. Satu gambar kan 1000 kata. Disebutkan seperti itu. Infografis. 4 dasar itu kayaknya udah cukup jelas. Dilarang terbang di atas kerumunan, jauh dari kabel tegangan listrik tinggi ya, tidak dalam hujan gerimis. Satu lagi apa tuh? Ada 4 Batas ini NFJ bukan. Jadi safety dasar. Kalau dasar. non-fly zone kan memang kita tahu ya, areanya DJI akan membatasi di ring berapa gitu. Di dekat situ pasti kita nggak bisa arming lah, itu safety-nya. Nah itu yang tidak berlaku untuk drone-drone rakitan. Nah ini orang harus tahu juga di situ, makanya perlu sertifikasi. Bukan berarti kita cuma dapat sertifikat, tetapi kita tahu aturannya gimana, safety-nya gimana. Kita tahu membatasi kita sejauh mana gitu. Walaupun kita nggak bisa baca seperti Arial ya di FPV, tapi di OSG on screen display-nya kan kebaca juga tuh limitasinya. Seperti itu sih kira-kira ya. Minimal jangan sampai nabrak orang gitu ya. Iya karena drone-nya. begini, memang orang sebagian besar nih suka akan penerbangan pasti, gitu loh. Kalau yang anak kecil, Iya. jangan di lapangan tuh bang, malah deket-deket. Ya dada segala macam itu kita tahu safety, makanya perlu observer atau asisten untuk membantu. Jadi tolong minggirin atau gimana, karena kita konsentrasi di drone bukan di sekitar, itu perlunya. Kalau terbang nggak boleh sendiri, seperti itu juga. Kemudian yang lain Raden. ini sudah datang lagi, kita lagi dekat nih. Raden. Nah ini dia Raden Om. ayo silakan. Iya, maksud banget jalan Edan. Ini udah baru kelihatan. Kita menunggu suhu FPV nih. Ini guys, kita gede tangan lagi nih. Suhu FPV. Om Raden, ya kan, beliau ya kita bilang suhu FPV-nya kita, ya kan, banyak keracunan FPV sama beliau. Pada samping itu beliau juga yang makernya antena debus. Beliau nih lah maker antena debus. Ya, betul. Ya, buat long range, terutama waktu itu problem mini 1 ya Om ya. Nah itu kan 500 meter sudah lost kan Om. Nah beliau bisa menciptakan ya kan antena dengan merek debus. Ya kan larinya bisa jadi 2 kilo jaraknya kan. Om Arya belum review ya Om. Nah, sekarang pelan-pelan beliau ini mengekspansi buat antena-antena FPV Om. Antena FPV juga ya teman-teman yang baru main FPV beliau juga bantu untuk edukasi. Ya, kemudian Betul, siap. Ini suruh oke. saya juga nih. Jadi dulu saya main FPV diracunin dia nih. Saya masih main aerial. Om Pri pegangin aja ya. Guys, ini langsung nih. Ya gila. Minum dulu ah. Jadi waktu dulu itu saya sama Om Yuda itu nih masih main ini Om. FPV ya kita ya. Yang main ini Om Pri sama beberapa tahun main. Saya dibilangin sama dia, Om main Om, temenin saya. Oh enggak, males. Ngapain main begituan? Malah sekarang saya FPV mulu ya gitu sih Om. Jadi ini termasuk master saya ini. Jadi nanti ini jadi review micin nih kita Om. memang sih sekarang ini pemain kan Om sudah 2 kelompok nih.
ya kan kebanyakan komunitas malah jadi terpisah ya Om Arya ya. Satu ada yang katakanlah gengnya Aerial, ada gengnya FPV. Padahal kan sebenarnya ya termasuk kita sih nggak ada masalah. Atau juga ya memang kalau main FPV sama main Aerial kan beda Om. Kalau Aerial bisa terbang rame-rame gitu kan. Nah, kalau FPV kan mesti ganti-gantian. Nah mungkin karena ganti-gantian mungkin capek nunggu kali ya gara-gara orang FPV. Jadi udahlah gua main di mana gitu, FPV main di mana Saya gitu. pernah ngomong loh di satu YouTube saya bilang, yang kalian yang suka main drone aerial jangan sombong. Iya. Jangan dikira drone aerial itu yang mahal. FPV itu bisa sampai 50-60 juta juga kalau memang niat. Iya. Iya kan? Lagi ngebando Om ya. Minimal propeller habis. Jajan mulu kan. Jangan jajan. Memang namanya bando. Bando kan, bukan Bando. konde. Mesti ganti-ganti. Setengah konde itu pasti ada biayanya. Jadi gini, Om, saat ini kan ya mungkin Om Arya sudah ke beberapa komunitas lah yang lihat sebelum ke IDB kan Om lihat tadi bahwa komunitas ini kok ujung-ujungnya agak terpisah ya Om, pemain FPV sama pemain Aerial gitu kan. Nah sebenarnya ya di kita sih nggak ada masalah Om, orang Aerial main ayo kita sering juga main gitu kan. Nah apa sih namanya mungkin saran-saran nih Om Tapi anu ya, Arya sebenarnya gimana sih biar bisa yuk kita kumpul dengan persepsi yang sama gitu loh. kalau dibilang teman-teman FPV sama aerial itu memisahkan diri pada saat ngumpul bareng, itu masih manusiawi sih sebenarnya. Karena dari FPV kalau ke aerial ngobrolnya apa bingung kan? Iya nggak? Ya. Itu masih nggak apa-apa. Emang Masih beda, artinya- beda kekuatan sinyal. Yang ada kita main FPV dicolok aerial langsung mati gitu. Bisa gitu. Karena gini teman-teman ya mohon maaf ya. Oke ini kita cuma sharing aja. Memang teman-teman Boleh ngerokok? kalau Pada ngerokok. masih main Aerial persepsinya kan mereka gitu ya kan sana main beres 1 meter 2 meter dengan main Aerial bisa terbang bareng kan Om. Nah sedangkan kalau FPV apalagi kalau misalnya analog itu kan jangan kan analog digital juga kan kita ngomong lu channel berapa sih 2, 3 ya 4 kan mesti gitu. Itu pun sering tabrakan. Nah, Makanya kita masalahnya sering aman. nggak apa-apa pada saat Iya. ngumpul itu berpisah dulu karena kan diskusinya beda. Tapi Iya. pada saat mau terbang, koordinasinya harus bareng lagi. Itu Iya, kayak selama ini kalau saya lihat begitu terbang aja, ini terbang aja. Yang Nanti udah ada paham apa-apa, memang ada Om gitu. ada apa-apa komunikasi. berantem. Ya yang nggak tahu, yang baru kadang-kadang ceruk kita lagi gantian kan itu kan gantian kok. Terus musuhan jadinya gara-gara Iya. tidak ada komunikasi. Saya juga pernah Om main lagi saya terbang ya kan teman Aerial mencolok aja plok gitu kan jatuh masuk sawah. Waduh. Terus yang lucu lagi nggak lama punya dia juga Aerial jatuh. Ya, tahu? Gua yang disalahin. Padahal belum digital ya. Dia main terus. Iya. Gak apa-apa Om. Jadi maksudnya daripada nggak ada komunikasi begitu colokan akhirnya udah sama ada komunikasi. Karena Iya. gini. Kita lihat yang positif. Gini. Ya. Kalau kita main ya, kita kan sering juga nih main gabung antara Aerial sama FPV. Biasanya tuh kita tuh selalu ngomong, oke, ya kan kita minta jalur nih, mau main, tolongnya teman-teman jangan ada yang terbang dulu, gitu. Jadi kebiasaan FPV itu ya kita katakanlah sebarkan sama teman-teman Aerial, gitu kan. Nah cuman gini, kadang-kadang teman-teman Aerial itu selalu masih berpikir gini, lah selama ini kan main kanan kiri main ya terbang bareng-bareng, foto bareng-bareng, video bareng-bareng kan. Nah, padahal teman-teman FPV nggak bisa lakukan seperti itu. Ya tadi kan mesti atur-atur channel. Nah, ya dengan begitu kalau saya alami teman-teman FPV ini ya udahlah main sama FPV aja lah gitu kan. Teman Aerial main Aerial aja. Padahal kan seperti Om Arya bilang ya sebenarnya kan nggak ada masalah kayak Om Yuda bilang yang penting lu kita kopdar kita kan bersahabat bukan karena drone kan Om bersahabat kan personal gitu loh. Justru perkembangan Aerial FPV tahu, perkembangan FPV Aerial tahu kan gitu kan Om. Kemarin saya mau tanya, mungkin ada masukan ya. Channel dari Aerial dan FPV itu bisa validate nggak? Bisa konflik ya? Kalau frekuensi kan beda, kecuali kalau aerialnya juga disetel ke 5,8. Nah, itu kan untuk VTX-nya ya. Nah, FPV
FPV itu pakai 2,4. Ada 24 tuh. Ada 5,8. Kendalinya. Kendalinya rata-rata gebel sama Crossfire tuh. Oh lain. 2,4. Yang gawat itu VTX-nya. Jadi Iya, video 5,8. Google-nya yang video 5,8. tabrakan ya. Nah, Itu 5,8. bisa tabrakan kalau yang aerialnya di set ke 5,8. Kan ada yang udah dual band. Iya. Iya. Atau mungkin seperti di zaman masa lalu tuh waktu kita main aero modeling tuh kan ada anak pakai FM sama PCM tuh. Ada board di sana. Jadi memang agak sedikit repot, tapi siapa yang terbang ini di frekuensi berapa? Ya, sebelum pakai Futaba. Futaba. Futaba itu zaman. FM dan PCM ya. Memang sih PCM tidak terganggu, tetapi harmonis dari sinyal itu yang mengganggu splatter. Iya, sinyal berdiri, stand wave, sinyal. Mungkin beranjak dari situ mungkin kita bisa lebih memperbaiki kolaborasi antara FPV sama aerial. Kemarin di Babangga Bisa di lapangan Nah, seperti iya, jadi itu tadi pas training sertifikasi itu ilmu frekuensi harus diberikan ke mereka. ini nggak pernah ada. Kalau selama yang saya ajar selama ini saya kasih ilmu frekuensi 2,4 berapa channel, 5,8 itu ada berapa channel itu saya kasih. Padahal yang saya ajarin itu teman-teman aerial. Terus saya kasih tahu ya, frekuensi di drone kalian tuh paling dikit ada 2,4 sama 5,8 walaupun ada lagi frekuensi apa GPS 1,8 1,9 tapi yang utama ini 2,4 sama 5,8 ada channelnya. Setiap channel jaraknya sekian. 5,8 juga ada channelnya. Sorry Om, Bisa kalau yang tabrakan. CE, ada CE, ada FCC itu apa Om? Itu DBM kekuatan tendangan, jadi final untuk powernya, Tetap tapi di- bukan frekuensi. Di 2,4 juga ya? Sama. Oh, tetap 2,4 tapi kekuatan sinyalnya Ya, jadi kuat ya? regulasi wattnya itu Miliwatt, Miliwatt real sih ya, Om. regulasi CE Indonesia regulasi sih. kekuatan powernya itu dibatasi. Iya, kalau CE. CE ya. Tapi kan sekarang pemain-pemain areal pada banyak ini apa MOD di FCC itu bahaya nggak sih Om? Kalau untuk terbang deket-deket ya nggak bahaya. Mau pakai antena Yagi pun kalau cuma deket nggak bahaya. Kalau yang long range, Tapi kan itu mereka kena kan impact. ya ini mereka merubah dari CE ke FCC itu kan maunya ini apa? Untuk jangkauan Kekuatan kan. sinyal Dari buat sisi mana jangkauan dulu? tuh. Bahaya tidak bahaya dari sisi apa dulu? Enggak, maksudnya gini. Koreksi ya Om kalau salah. Kenapa Indonesia pakai CE? Mungkin ya karena lalu lintas apa namanya penerbangan di Indonesia ini katakanlah cukup ada. Terus yang kedua kan belum apa ya ada tanda kutip belum bagus lah kan Om. Oke. Terus mungkin kesadaran pilotnya kita juga belum bagus, makanya mungkin dibatasin gitu loh. Apa namanya jangkauannya sehingga jangkauan drone itu ya sejauh-jauh dia masih bisa dilihat mata memandang. Tapi kalau FCC apalagi di MOD itu kan katakanlah nggak resmi kan Om, kan drone-nya bisa hilang kemana-mana gitu. Ini Nah, itu kayak yang saya bilang masalah safety itu Om. pakai regulasi CE untuk batasan sinyal, tapi pakai regulasi FAA Amerika untuk penerbangan. Iya, kenapa begitu ya? Makanya itu harus ditanyain itu. Ya bos ya. Bosnya Kalau main-main Cuman kompas aja. Makanya aturannya begini udah. Jadi kalau main-main ke Aldiron, tanya tuh sama Pasi. kenapa regulasinya pakai FAA, Regulasinya pakai FAA, tapi kok aturan kekuatan sinyal pakai CE. pakai Eropa gitu. Iya, pakai CE ya. Maksudnya pakai FCC Om ya. Taunya Amerika juga dong. Nggak Iya. long, nggak long. Sebelum saya jadiin vlog itu, tanyain dulu. Oh iya boleh juga. Iya. Nih Om, kalau pengalaman saya mungkin nanti sharing sama Om Arya. Om Arya. Kalau saya nih, kalau dulu betul Om, awal-awal itu drone saya itu kalau bisa main berkilo-kilo, benar. Ya. Cuman belakang-belakangan ini, oke, saya itu kok jadi nggak pede Om, kalau saya nggak lihat drone-nya. Nah gitu. Tapi apa? Kenapa bisa gitu Om Menteri? Karena gini, Om. Umur. Bukan, bukan umur Om. Saya itu berpikir gini Om, kalau seandainya drone tersebut terjadi apa-apa, terutama low signal, kita nggak bisa kontrol. Kenapa? Kita nggak lihat drone-nya. Yang pertama. Terus yang kedua, apalagi kayak kita di Bekasi nih, kan Om, main itu kan banyak di atas perumahan, di aset orang, gitu kan.
Nah, jadi kalau misalnya kita nggak lihat drone-nya, oke, itu apa sih namanya? Kalau jatuh kita nggak bisa handle. Terus yang kedua, dengan harga drone yang cukup mahal, terus kita juga nggak tahu apa jatuhnya di mana, ya kan? Nah, baik lagi seperti saya bilang, itu bisa membahayakan orang, membahayakan aset, apa? Oke. Pendapat saya tuh gini Om. Oke. Ini pendapat saya pribadi. Kita itu sebagai pilot mesti melihat, oke, kemampuan kita pribadi. Itu pertama. Mungkin saya termasuk orang yang kurang kuat kalau main long range. Kalau memang mau main long range, kita juga mesti memilih drone yang mumpuni. Baik itu FPV maupun drone aerial yang memang katakanlah dibuat untuk long range. Nah, terus yang ketiga, ya kan, kita apapun ceritanya mesti mematuhin, yaitu kayak Om Arya bilang, mematuhin dari apa namanya regulasi, ya kan. Kalau sudah tahu nih, Kalau topik itu misalnya di istana, di aset negara, terus misalnya area yang nggak perlu, yang nggak bisa dimasukin, misalnya bandara, ya jangan dilakukan. Kalau pendapat saya pribadi. Tapi memang Om, kata nih, kita ini semakin challenge, ya kan? Itu kan kita semakin ini Om, semangat gitu untuk melakukannya, betul nggak Om ya? Nah, tapi saya dapat seperti itu, mungkin gini Om. Sekarang kan saya ya udah mulai main FPV lah. Nah, kalau main FPV itu kan kita concern terhadap VTE, RE gitu kan. Apalagi kalau kita main analog dia sudah mulai buram-buram gitu kan. Mungkin secara nggak langsung terbawa kali ya. Kalau begitu saya main di aerial. Makanya saya sekarang kemarin kalau main itu saya nggak jauh-jauh. Paling 500 meter. Atau misalnya, jadi begitu drone saya sudah di 500 meter, saya lihat, ini kayaknya sih ada footage nih, ya kan, 500 meter ke belakang lagi, gitu kan. Nah, saya biasanya Om, drone-nya tetap di situ, saya deketin. Atau drone-nya saya pulangin, saya pergi lagi ke 500 meter untuk main 500 meter lagi. Supaya drone-nya itu ini, lihat, kenapa? Karena saya berapa kali hilang drone Om. Gara-gara ya itu kayak Om Yuda bilang, main long range, drone-nya nggak kelihatan. yang hilang apaan yang hilang? Dulu MA2, ya alhamdulillah selamat, tapi kan sempat loss. MA2 was, Yang MJX nabung lagi. MJX Iya. Yang micin berapa? Atau micin jadi coba tumbang. ya 65. Begitu Tapi itu itu hilang kan- udah nggak pernah berani lagi. Itu kan karena kebandelan. Kita lanjut section 3 nih berarti ya Om Arya. Oke, ini memang apa namanya, kita lanjut diskusi kita. Kebetulan diskusi ini kebetulan teman-teman yang sempat datang ini cukup ya lumayan ramai nih. Ini para suhu-suhu kita sebagai perwakilan MDB. Percakapan ini kita rekam ya buat sharing teman-teman yang nggak bisa hadir. Ya kebetulan MDB ini sebenarnya anggotanya ya seperti yang tadi saya sampaikan sampai 200-an Om. Oke, tapi ya itu karena kesibukan masing-masing ya lebih aktif di grup dibandingkan kalau kita kopdar yang seperti Om Yuda sampaikan, kalau misalnya masalah sertifikasi, masalah kopdar ya cukup minim Om yang datang. Nah, itu makanya dengan adanya Om Arya datang ke sini bisa sharing, terus kita rekam. Ya mudah-mudahan bergunalah Om buat sharing-sharing teman-teman yang lain. Kena royalti. Tadi jualan ada di The Bus. Nanti royaltinya dari Om Raden. Om Arya sudah berkunjung ke MDB, kami berterima kasih banget. Jadi memang ada menarik perhatian dari youtuber terkenal juga nih sampai berkunjung ke sini. Jadi MDB ini bukan harus serius, bukan ecek-ecek ini, nggak main-main ini. Udah berapa tahun ya Om Hendra ya? Ada 2 tahun lebih ya. Nah, sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Om Arya. Nah, cuman ya apa namanya yang kita rasain, baik kita sebagai koordinator tunjuk ya kan, terus member minim masalahnya gini, minim respon dari teman-teman member sendiri gitu kan. Nah, ini kan mumpung Om Arya berdua ya yang sudah ya istilahnya berkunjung ke komunitas-komunitas, mungkin ada usul kali pasaran gitu Om, supaya komunitas kita ini ya bisa inilah, bisa rame seperti komunitas yang lain. Terus lagi
terutama awareness terhadap apa namanya Safety. drone gitu kan Om, yang kita tahu kan notabene ya bukan tidak hanya sekedar mainan gitu loh. Ya. Ya komunitas itu kan kalau mau rame sebetulnya tinggal ini aja daya tariknya sama kontribusinya kan gitu aja. Daya tariknya komunitas itu bisa menyediakan informasi yang lengkap bagi anggotanya. Kalau menyediakan atau menjamin kesejahteraan itu koperasi. Bukan komunitas, koperasi kalau itu. Ini kan enggak komunitas. Jadi terus timbal baliknya ya komunitas juga harus bisa itu sosialisasi mana yang boleh mana enggak kalau kita nerbangin drone. Ya. Terus juga mensosialisasi untuk sebagai pemersatu antara tadi ngomongin Ariel sama FPV yang ngeblok ya tadi. Ya. Ya, komunitas harus bisa jadi pemersatu itu. Jadi orang masuk komunitas tuh nggak terus ujung-ujungnya nanti pecah. Ini dulu bikin sendiri pecahannya itu. Aduh nggak enak dengernya gitu kan. Iya. Pecahannya ini tuh nggak enak. Betul. Jadi jangan sampai pecah lah. Gitu. Nah cuma gini Om, itu kan saya sempat ditunjuk sama teman-teman sebagai sekjen dan beliau juga waktu apa namanya bidang apa pembinaan ya, yang kemudian sampai saat ini ketuanya juga Om Hendra atau Om Rade juga edukasi. Nah yang apa yang kita apa alamin yaitu gini Om, kan, kita coba mengedukasi teman-teman untuk mentor bahwa ya seperti kita sampaikan bahwa drone ini ya bukan sekedar mainan gitu loh, you juga mesti take care ada safety ya kan. Nah cuman ya apa timbal balik dari teman-teman kok komunitas jadi banyak aturan gitu loh, ini nggak boleh, yang sudah bilang itu nggak boleh gitu. Nah sehingga katakanlah mereka istilahnya gini ya keluar dari komunitasnya ini kita ya kan untuk main sendiri. Nah yang celakanya yaitu apa? Di luar sana mereka tahu bahwa yang bersangkutan itu anggotanya MDB. Jadi begitu ada eksiden ada apa, ya cukup merepotkan juga Om. Lagi kemarin kan memang selama ini sertifikasi itu kan banyak untuk pilot aerial, ya kan Pak? Ya kan Om. Nah, kenapa sih FPV itu perlu juga ini sertifikasi? Sebenarnya bukan perlu, bukan. Okay. Jadi gini, sertifikasi itu terutama FPV itu kan malah lebih ke arah cocoknya ke arah atlet ya sebetulnya. Atlet. Lalu nantinya ada yang untuk kebutuhan pengambilan gambar yang bagus gitu. Tapi kan memang basicnya itu adrenalin. Adrenalin itu atlet. Jadi ya sebetulnya bukan harus ambil sertifikasi, tapi kalau ada yang butuh, ini komunitas harus bisa menjawab, bisa menyambut kebutuhan itu. Gitu. Jangan terus komunitasnya nggak ada tanggapan, ya nanti nggak ada, mereka lari sendiri. Butuh dipeluk, tapi nggak dapat kasih sayang, kabur nanti. Tuh, sebenarnya ya cuman masalah komunikasi itu tadi benar. Cuman masalah komunikasi. Kalau nggak suka langsung bilang nggak suka di depan. Bisa komunitas itu gencar untuk dikenal masyarakat. Jadi kalau ada peristiwa, kalau ada peristiwa, komunitas bilang itu bukan anggota kita, langsung percaya udah masyarakat. Karena Itu bukan mabar. Itu debus. Main FPV ada. Masyarakat nggak tahu, nggak pernah ada yang tahu. Itu bukan mabar tapi debus. Sama aja, orang di sini semua. Terus gini Om, apa? Sekarang ini kan apa main itu kan beberapa tempat ya Om ya, baik itu di taman, kota, misalnya di gedung, ya kan, jalan raya, ya kan. Nah sekarang ini kan katakanlah kalau saya perhatiin itu sudah mulai nih Om, apa namanya dari pemain aerial, oke sekarang main di FPV gitu loh. Nah, padahal kan yang namanya FPV itu ya boleh dibilang kan minim masalah apa kontrol dan sensor gitu Om. Nah, kalau menurut Om Arya gimana ya? Itu kan itu aja apa hak kesenangan orang ya. Oke. Nggak apa-apa sih.
Ya yang penting jangan dilepas oleh komunitas. Ya, ada teman yang dari areal pindah ke FPV, terus akhirnya dia nggak bergaul lagi dengan teman-teman areal yang lama. Dia di anu aja, diingetin, kamu dulu areal juga. Iya. Tuh, kasihan teman-temanmu yang masih baru gabung. Iya. Kamu senior loh, gitu aja diangkat. Kamu kan senior loh, kasihan yang baru gabung. Oh, Om Yuda, jangan main sendiri, main ngilang aja. Padahal main kabit apa namanya beliau nih? Pemberdayaan anggota ya. Pemberdayaan. Iya, ini anggota pada mabur semua. HRD. Iya, akhirnya beliau nih, Om. Bukan, kalau saya tuh kan mengacu kepada dari klub yang ada, yang dari Jaya Aeromodeling Club itu kan sudah ketat banget. Kita salah aja di ground nggak bisa masuk klub. Memang ada penalti dari juga. Nah, tetapi kalau diaplikasikan ke areal gini, itu kan ini sangat terlalu luas. Jadi mungkin nggak akan kena. Karena bisa dia akan nomaden kemana-mana kan. Itu dia. Mungkin kita akan adakan gini per 3 bulanan, jangan per bulanan deh. Per 3 bulanan. Ada yang datang atau tidak? Susah Om. Nah, Tahu nggak namanya kita buat kopdar aja pakai giveaway. Agak beli tuh bocah. dikasih apa ya VTX kemarin tahu kan? Iya kan? Dikasih VTX, dikasih apa lagi FC. Rata-rata harganya kan di atas gope gitu. Itu gratis loh sama siapa Eloko ya? Kalian iklan ya? Iklan tulis Eloko. Waktu kita kopdar kan kita FPV Ariel kan suka ngajak ini, Om Endra waktu itu nggak bisa. Jadi kita buat kayak apa challenge gitu ya, challenge. Itu disiapin ada. Jadi kita punya temen punya toko di Tokopedia, dia jualan part-part FPV juga. Itu dia kasih giveaway aja, pokoknya lu buat challenge, ntar gue dibagi. Yang datang juga dikit tuh, udah dikasih, apalagi yang kosong. Susah. jadi Mungkin kasih drone 1 datang, yakin. Habis itu nggak bisa pakai. Masih nggak bisa pakai. jadi dasarnya memang giveaway ya, giveaway. Kita gitu Om, jadi kayak kemarin ya kan, kemudian ada sponsor dari yang kita sebut aja itu teman juga Om, kayak Ini Teguh teman-teman. juga, Eloko. Nah kita bikin challenge, terserah Om mau pakai Arial, mau pakai Micin, mau pakai drone gede FPV gitu kan. Nah nanti kirim footage-nya, dia lihat gini cocok, ini oke, ya udah lumayan Om, dapat apa? Ini bapak ini dapat Om. Ya dapat frame. Dapat frame. Istilahnya Cuma, sudah ya ada itu, yang mau 4 begitu L, Om. aja. Lu lagi gitu. Sudah ada yang mau aja agak sulit ya. Iya. Apa mungkin karena kondisi sekarang udah normal ya, orang sibuk kerja. Kayak saya ini kan nyamping-nyampingkan waktu gitu ya. Gini Om Arya, apa namanya, kan hari Minggu rencananya kan ada ini ya Om ya, sama komunitas drone Tangerang ya. Iya. Oke, itu apa aja Om yang isi eventnya itu? Oh iya, baca Kita bisa itunya promo ya. sama teman-teman Iya. di sini. Jadi nanti tuh acaranya sebetulnya bebas. Tadinya tuh kopdar. Lebih ke Oke. kopdar. Tadinya kopdar. Cuman mungkin ada daya tariknya itu pada saat diumumkan untuk mencoba drone gitu. Evo. Ini ada drone. Hotel ya. Hotel sama Vimi. Silakan kalau ada yang mau datang mau nyoba. Iya. Ya kan sederhana aja cuma gitu. Betul. Ternyata banyak yang pengen tahu, banyak yang mau datang, banyak yang pengen Iya. nyoba. Terus gratis. Biarpun nanti makan ya bayar. Oh iya. Dong. Tapi nggak ada uang pendaftaran apa nggak ada udah. Dan pengumumannya kalau nggak salah 2 minggu sebelum acara gitu. Iya, kita juga dapat tuh ya Om. Iya, 2 minggu udah. sebelum acara. Kita di grup sudah saya Udah sebar juga. Dan tidak ada batasan lingkup. Nggak harus orang Tangerang aja. Oh iya. umum ya. Umum. Berarti Om Raden boleh datang nanti. Dan itu diadakannya di tempat orang yang jogging. Kagak bisa, ada janji. Di arena orang yang banyak jogging, Iya, iya. goes, itu di situ ngadain. Tangerang ya saya. Bukan, kalau jadi brand tujuan wisata boleh saya sebenarnya sebutin. tujuan utamanya bukan untuk teman-teman droner rame ngumpul, enggak. Tujuan utamanya itu supaya orang-orang yang jogging, yang goes mampir ngeliat. Oh. Ya. Begitu. Iya, iya. Betulnya itu tujuannya. Ternyata malah yang teman-teman drone yang banyak juga. Kalau untuk orang awam, satu dari kelompok Arial, satu kelompok FPV, itu yang bisa dikolab apa di sana? Kadang-kadang kita merasa
masa berbenturan kemarin. Seperti tadi saya bilang, mungkin dari masa prestis masing-masing. Walau sebenarnya nggak selalu 100% benar seperti itu ya. Tapi kesan yang terjadi itu 80% kesana seperti itu. Jadi ada ya rasa minder, itu orang FPV lah, lebih canggih lah, lebih bisa ini nih. Kalau gua kan cuma main video-video doang kayak gitu. Di satu sisi orang FPV, apa sih Ariel ini jadi membatasi gua nggak bisa bebas gitu. Nah, itu makanya akan terjadi selisipan ketemu gitu. Gimana menjembatan nggak ketemu gitu ya? Iya. Ya itu tinggal ditegasin dari awal. Maksudnya gini, suka fotografi apa suka balapan, udah gitu aja. Suka fotografi, ini drone-nya kayak gini. Suka balapan tuh drone-nya kayak gitu. Jadi mindsetnya sudah bukan ini drone mahal, drone murah, drone besar, drone kecil, udah bukan itu. Itu dari awal mestinya udah mulai salah dari awal sesuai dengan kompetensinya ya Om ya. ya. Sesuai dengan kompetensi dia maunya apa ya. Mindsetnya Iya. yang salah ditulis sebetulnya. Oke guys, ini sudah 2 jam lebih ngobrol-ngobrol sama Om Arya berdua. Ada Om Kameranya Yuda. mana kameranya? Itu. Oh iya. Oh. Ketua kita. Bapak Hendra. Oke, ini juragan debus ya kan. Kita udah ngobrol-ngobrol. Mungkin ya sebagai penutup mungkin ada hal yang perlu disampaikan Om buat teman-teman kita di Mabar Drone Bekasi agar komunitas ini biar lebih maju, rame lagi, take care terhadap drone yang tidak hanya cuma main drone gitu kan Om. Iya. Itu lagi kalau ada sebelum ditanggapi Om Arya, kalau ada kata-kata selentingan kita asal spontanitas seperti ini ada yang tidak berkenan, kita mohon maafkan karena kita Kalau nggak lepas berkenan bebas. cuek aja Om. Cuek. Ya kan? Soalnya Kalau saya emang dilihat- begitu lah katanya. Nggak dimaafin nggak apa-apa Om. Oke, habis ini kita akan review micin bareng Om Arya. Ya, jadi pesan saya untuk teman-teman Oke, Om. MDB Mabar Drone Bekasi, dalam berkomunitas itu kita jangan lupa untuk selalu berinisiatif, karena kunci keberhasilan komunitas itu dari inisiatif. Mau yang tua, mau yang muda, senior, junior, kalau inisiatifnya kurang, mati komunitasnya. Itu aja. Ya. Sok banget ya. Oke, selanjutnya kita review micin. FPV. Oke, nanti lanjut ke channel berikutnya di Om Raden sama Om Ari. Ya kita tutup dulu sesi hari ini. Terima kasih banyak Om sudah datang. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini cukup bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke guys, sampai ketemu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.